Mari buka hati kita Bapak Ibu Saudara. Bersyukur atas kasih setia Tuhan. Kebaikan Tuhan yang kita boleh nikmati hingga hari ini itu adalah anugerah yang terbesar. Mari buka hatimu. Biar kekuatan yang baru itu boleh menyegarkan roh kita melalui firman yang akan kita dengar. Thank you Lord. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai atas kebaikan dan cinta kasih. Katakan bersama. Bapa, Kau setia. Kau mulia. Bapa, Kau mulia. Maka tenang jiwa kami. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari
kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas penyerdiaan-Mu Tuhan, atas berkat-Mu Tuhan, atas perlindungan-Mu Tuhan yang telah Kau berikan kepada setiap kami Tuhan. Sungguh Tuhan, Kau Allah kami yang setia, bahkan terlebih baik dari apapun juga Tuhan. Tuhan, kami hadir membawa hati, pikiran, tubuh, roh kami Tuhan menghadap kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang melayakkan setiap kami, Engkau yang menguduskan setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh menatap wajah-Mu Tuhan. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami, karena kami percaya Tuhan, hadir-Mu akan membawa jalan keluar, hadir-Mu akan membawa kesembuhan, hadir-Mu Tuhan membawa pengharapan yang besar kepada setiap kami Tuhan. Kami mau siapkan Tuhan hati, pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Biarlah hati kami menjadi hati tanah yang lembut, tanah yang subur untuk Kau berikan firman-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan bukan hanya mendengar Tuhan, tetapi juga untuk melakukan firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Tahun yang baru, semangat yang baru. Shalom. Puji Tuhan saudara, kalau kita lihat teriaknya kuat pasti semangat juga. Tema hari ini saudara sangat menyentuh. Bersama Yesus jika tidak neraka. Bersama Yesus jika tidak tempatnya neraka. Bayangkan saja tidak taat saja kepada Tuhan, Yunus ditelan sama ikan. Saudara, hanya karena tidak taat saja, padahal dia mengenal. Apalagi kalau kita tidak bersama dengan Tuhan, tempatnya neraka. Jadi orang jangan berkata, kenapa harus di neraka? Katanya Tuhan itu baik, katanya Tuhan itu penuh kasih, kenapa ada neraka? Neraka itu disiapkan bagi orang yang tidak mau berkumpul dengan penciptanya. Kalau tidak mau berkumpul dengan penciptanya, tidak mau bersama dengan Tuhan, mau kemana lagi dia? Saudara, ya satu tempat itu disediakan bagi orang yang tidak mau bersama dan berkumpul dengan Tuhannya atau penciptanya. Sebab itu Tuhan katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Artinya di sini saudara, berarti kita harus menerima jalan itu, kebenaran itu, supaya berjumpa dengan Tuhan. Jadi jangan salahkan suatu hari kalau ada orang-orang entah keluarga atau teman atau orang lain ke neraka, atau tanya kenapa harus ada neraka. Neraka tidak diciptakan untuk orang yang mau sama Tuhan penciptanya. Tapi neraka adalah satu tempat yang disediakan orang untuk mereka yang tidak mau bergaul, tidak mau berkumpul dengan penciptanya. Saudara, dunia air dengan dunia alam seperti ini beda. Ikan itu tidak mungkin hidup di tempat daratan. Demikian manusia tidak bisa hidup di dalam lautan. Dalam arti maksudnya terus di air. Atau ikan terus di darat. Karena dunianya beda. Walaupun kita bisa melihat, kita bisa menyelam sebentar, dia bisa lompat ikannya ke atas sebentar, tapi dunianya berbeda. Oleh sebab itu orang yang percaya Tuhan, rohnya itu harus bangkit kembali. Bukan cuma jiwanya. Kalau jiwanya bangkit, jiwa itu cenderung untuk mencari kesenangan dirinya sendiri. Makanya dia pergi ke tempat hiburan. Dia cari hiburan, tempat yang nyaman, yang enak, saudara, dan sebagainya. Tetapi kalau roh itu berbeda. Dia mencari kesenangan Tuhan. Sebab itu saudara, Tuhan berkata kepada kita melalui firman-Nya. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup. Sehingga firman Tuhan yang disampaikan kepada kita itu tidak menyentuh langsung kepada jiwa kita.
tetapi menyentuh langsung kepada roh kita. Jikalau roh kita tidak terbuka untuk firman Allah, hanya pikiran pengetahuan kita, maka kita tidak akan menemukan rema. Kita akan menerima satu cerita kesaksian saja, sehingga kita timbul jiwa kita sepertinya bergairah. Tapi roh kita tidak hidup. Sebab itu saudara, kalau kita melihat ada orang mendengarkan firman Tuhan, firman yang sama, satu keluarga semuanya saudara, maka satu keluarga itu beda-beda semua menerimanya. Ada yang sedih, ada yang diam, ada yang mikir saudara. Tapi ada yang menangis, ada yang tersentuh. Padahal sama-sama dengar, sama-sama menyimaknya. Ada yang mendengar cuma mendengar sama memikirkan. Ada yang mendengar cuma mencari sesuatu yang menyenangkan. Tetapi ada yang membuka hatinya. Sebab itu firman tidak mungkin masuk di dalam daging kita, saudara. Firman akan masuk di dalam roh kita. Sebab itu Tuhan katakan, saudara, supaya kita menyembah kepada Allah dalam roh dan kebenaran. Bukan daging lagi, saudara. Dalam roh dan kebenaran artinya roh kita harus menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bukan jiwa kita. Kalau roh kita menyala-nyala, maka jiwa kita akan ikut, saudara. Tapi kalau jiwa kita yang bangkit, roh kita akan padam. Karena kita cenderung mencari yang nyaman, yang aman, yang enak, yang menyenangkan ego kita. Firman itu tidak pernah, saudara, untuk menyenangkan ego kita. Firman itu mengubah hidup kita untuk menyenangkan Tuhan. Banyak orang, saudara, ingin untuk menyenangkan dirinya sendiri. Kita dipanggil bukan untuk menyenangkan diri sendiri, tapi untuk menyenangkan Tuhan. Oleh sebab itu saya ambil, saudara, tema itu. Bersama Yesus jika tidak neraka. Itu satu keputusan tegas. Yesus berkata juga sama. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku, itu jelas. Tidak satu nama pun di kolong langit yang olehnya kita boleh selamat kecuali dalam nama Yesus, itu jelas. Jadi jangan samakan Kristen itu agama. Maaf Pak ya, kalau Kristen itu sembahyang kok sedikit, kalau ini kok gini, kalau ini kok gini, saudara. Kok rasanya kok kurang sempurna. Karena kita tahu, saudara, kita nyembah Tuhan yang hidup. Saudara, kekristenan itu bukan agama. Sebab kekristenan itu jalan kebenaran untuk berjumpa dan bergaul dengan penciptanya. Namun kemungkinan sekarang menjadi agama. Sehingga muncul agama-agama berbeda dan kita berdebat. Karena kalau agama itu pasti mencari Tuhan. Tapi kekristenan itu dicari Tuhan. Gak mungkin manusia bisa mencari Tuhan. Saudara, manusia itu selalu mencari kesenangannya sendiri. Hanya Tuhan yang turun jadi manusia. Dia mencari kita. Itulah kekristenan. Gak mungkin manusia dengan pengetahuan bisa mengetahui Allahnya dengan benar. Dia akan membuat konsep Allah menurut pandangan akalnya dia. Tapi Tuhan menampakkan diri kepada kita supaya akal kita tunduk kepada Tuhan. Itu penting sekali. Makanya saudara, tidak mungkin akal kita menjangkau Tuhan. Tetapi justru saudara, firman itu mengubah akal kita. Supaya kita ini, makanya ada kesulitan kita berdoa. Mungkin saudara berkata, oh enggak perlu, semua pakai akal kita. Tapi suatu saat saudara akan butuh orang. Satu saat saudara akan berdoa juga. Walaupun saudara bukan orang yang sungguh-sungguh Kristen. Kenapa berdoa? Karena saudara tidak mampu mengatasi. Saudara mencari sesuatu yang gak mungkin kamu bisa dapatkan. Sehingga kamu berdoa berarti di luar pengetahuanmu. Tetapi kalau sampai Allah di dalam pengetahuanmu saja. Dia bukan Allah, ciptaan kita sendiri. Sebab itu mari buka pikiran kita. Buka hati kita lebar-lebar. Supaya pikiran kita diperbarui oleh Tuhan. Kita lihat tema poin yang pertama disebutkan. Tetap bersama dengan Tuhan. Tetap bersama dengan Yesus, saudara. Matius 11 ayat 28.
jelas mengatakan dengan mudah, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi Tuhan itu ingin mengumpulkan kita. Tuhan ingin bersama dengan kita, bukan mencari kesenangannya. Tapi dia ingin saudara membahagiakan kita. Hanya bersama dengan Tuhan kita bahagia. Di luar saudara kita akan hilang semuanya. Oleh sebab itu Tuhan menawarkan, Tuhan datang kepada kita. Hai saudara dikasihi Tuhan hari ini, apakah hatimu gundah gulana? Engkau punya beban berat, engkau mencari hiburan, engkau jemu di gereja, engkau membaca firman malas, engkau ibadah sudah malas, satu kewajiban karena rohmu sudah padam. Sehingga jiwamu sekarang menuntut apa yang menyenangkan kita semua. Tapi kalau roh kita bangkit, saudara, itu beda sekali. Sebab itu kekristenan tidak menyentuh kepada daging, tidak menyentuh kepada jiwanya saja. Tetapi rohnya yang dihidupkan oleh Tuhan. Sebab itu dalam Yesaya 36 ayat 26 gak usah dibaca. Itu perjanjian lama. Tuhan katakan apa saudara? Aku akan memberikan kepada kamu hati yang baru dan roh yang baru. Gitu. Belum muncul. Tetapi ketika Tuhan datang ke dunia ini, maka dia mulai saudara menyampaikan firman-Nya. Sehingga hanya roh kita yang bisa nangkap. Gitu. Orang berdoa, orang baca firman Allah. Gitu. Tapi kalau rohnya tidak hidup, dia tidak bisa menangkap kuasa Tuhan. Gitu. Dia hanya cuman, ya aku percaya Tuhan, mudah-mudahan Tuhan tolong aku. Ya masih susah lagi. Ya aku percaya Tuhan lah, pasti tolong. Masa gak tolong? Kok rasanya susah? Terus jiwamu goncang. Tapi kalau rohmu hidup, walaupun persoalanmu besar sekali, kamu gak akan pernah bimbang lagi. Kamu akan berkata, gak perlu takut. Pasti selesai. Sadrak, Mesah, dan Abednego itu dimasukkan di dapur api. Gitu. Dia cuma ngomong, Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Dia mampu melepaskan aku dari api ini. Luar biasa enggak? Rohnya bangkit padahal mau mati. Padahal apinya besar. Jiwanya pasti takut, tapi enggak dia. Tapi kalau Tuhan tidak menyelamatkan aku, tidak menolong aku, bukan berarti tidak mampu. Aku tetap percaya Tuhan. Luar biasa enggak? Amin. Rohnya yang bangkit dia. Makanya Simson juga sama. Ketika dia biasa, dia jadi biasa. Ketika roh Tuhan masuk di dalam hidupnya, ketika roh Tuhan berkuasa atas hidupnya Simson, maka Simson melakukan apa yang tidak mungkin Simson pernah lakukan sebagai biasanya. Kita juga sama saudara. Kita ini orang biasa, bukan siapa-siapa. Hari-hari biasa lapar, bisa kurang tidur, marah bisa. Tapi ketika roh Tuhan berkuasa, saudara, itu tidak setiap hari 24 jam, tidak. Tapi bisa juga, tapi tidak non-stop. Tergantung kita membuka hati kita. Gitu. Makanya orang yang cinta Tuhan nomor 1, jiwa yang mencari kesenangan dunia dikunci. Tidak lagi cari hiburan, tidak cari lagi saudara duniawi. Rasanya gelisah, kok gak kesana ya, tak matiin lah. Maka dia akan menemukan hal yang baru saudara. Tapi sementara dia mau mencari hiburan, datang di gereja, dia akan tersiksa. Karena di gereja dia sepertinya cuma dapat sesuatu kering. Kenapa dia ngomong kering? Karena gak cocok dengan jiwanya. Rohnya padam. Elia 1 hari dipanggil Tuhan, saudara. Maka dia bisa berlari, berjalan puluhan hari. Tidak makan, tidak, saudara, luar biasa. Karena roh Tuhan membawa dia. Hari ini juga sama saudara. Saya ingin supaya roh Tuhan membawa kita. Jangan sampai jiwa kita yang menuntun kita. Tapi roh Tuhan yang membawa kita. Ketika roh Tuhan berjumpa dengan roh kita, saudara. Makanya ada roh huruf besar, ada roh huruf kecil. Saudara. Roh Tuhan akan masuk dalam kehidupan kita. Roh kita akan disentuhnya. Itu penting.
Makanya ketika orang berjumpa dengan Tuhan, saudara, mengenal Tuhan, langsung dia keluar air mata. Sekeras apapun orang itu. Loh kenapa? Dia orang kuat, gak mau menangis kok. Tapi dia tersentuh, dia keluar air mata. Karena rohnya dijamah. Sebab itu hari ini, mari saudara, biar roh kita itu kembali bangkit dan berkobar-kobar. Gak mungkin orang melayani Tuhan kalau rohnya tidak berkobar-kobar. Jelas dikatakan biarlah rohmu menyala-nyala. Bukan sekedar jiwa. Tapi sekarang kita banyak jiwa. Kenapa? Dapat apa? Enaknya apa? Nyamannya apa? Masa depannya apa? Dia bukan berbicara, Tuhanku itu luar biasa. Segala-galanya bagi dia. Gak ada seperti itu. Kita harus mengubah konsep hidup kita hari ini. Matius 12 ayat 30 tetap bersama dengan Tuhan. Siapa yang tidak mengumpulkan, tidak bersama dengan Tuhan, berarti dia melawan Tuhan. Siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikannya. Jadi kalau tidak bersama dengan Tuhan pasti mencerai-beraikan. Orang yang tidak bersama dengan Tuhan pasti tempatnya neraka. Iya, tapi kok kurang masuk akal Pak ya? Memang ada benarnya juga. Saya kasih contoh lagi. Ada dua penjahat, sama-sama jahat nih. Sama-sama jahat ini. Yesus disalib di tengah. Yang satu berkata begini, kalau engkau Tuhan, selamatkan dirimu, selamatkan saya. Berarti dia juga minta diselamatkan. Yang satu, jangan ngomong begitulah, kita jahat patut dihukum. Tapi orang ini tidak berdosa. Tuhan, kalau engkau ke Firdaus, ingatlah aku. Sama-sama jahat. Sama-sama jahat. Yang satu Firdaus, satu neraka. Sama-sama di sampingnya Yesus. Yang satu ingin kumpul dengan Tuhan, padahal dia jahat. Yang satu jahat, saudara, tidak mau bersama dengan Tuhan. Cuma mencari keselamatannya sendiri. Orang yang bersama Tuhan, Tuhan pasti selamat. Amin. Orang yang di luar Tuhan tidak dapat apa-apa. Lukas 23 ayat 43, dia katakan apa kepada penjahat itu yang di sampingnya. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Luar biasa enggak? Hari ini juga. Nah, saudara, saya akan belok sedikit saja. Sekarang di media kan kita diserang terus. Satu, kalau Tuhan itu, Yesus itu Tuhan, kenapa mati? Nah kalau mati, siapa yang memerintah alam? Jelas saudara. Kalau di Yesus itu Tuhan, mengapa harus berdoa? Berdoa kepada siapa? Saudara, kita bingung semuanya. Karena kekristenan datang di gereja, tidak mau mencari Tuhan bersama dengan Tuhan. Sehingga Tuhan izinkan orang-orang yang suka membantah ini muncul di mana-mana. Supaya yang tidak kuat imannya terguncang. Tetapi melalui ini memang semua susah. Tetapi saya mendapatkan hikmat. Melalui ini. Seperti ada suara berkata. Karena gerejaku tidak mau belajar. Maka aku izinkan pencemooh itu muncul. Supaya mereka belajar. Karena selama mereka di gereja tidak pernah mencari satu ajaran Tuhan. Cuma datang berbakti. Dianggap kekristenan itu satu kewajiban, satu agama. Bukan satu jalan yang dia harus jalani. Saudara. Kembali saya memberitahu kepada saudara. Pertama kita lihat kenapa Yesus harus berdoa. Konsep doa kita harus kita rubah dulu. Kalau konsepnya agama berdoa itu minta sesuatu kepada Tuhan. Kalau kekristenan itu doa bukan minta. Tapi komunikasi dengan Tuhan. Saudara,
bukan sekedar minta. Namun agama Kristen sekarang, saudara, yang terjebak di dalam agama menjadi Kristen, itu selalu doanya tuh minta. Sehingga kita kehilangan komunikasi dengan Tuhan. Sehingga Yesus berdoa itu bukan minta dia. Walaupun mungkin ada, dia kadang banyak mengucap syukur, saudara. Tapi dia berkomunikasi dengan Tuhannya. Dengan Bapaknya dia berkomunikasi. Saudara. Jadi konsep doa kita harus rubah. Kedua, saudara, kalau Yesus itu Tuhan, terus kalau mati, mengapa? Terus kalau mati siapa yang atur? Ini dia tidak mengerti konsepnya. Gitu. Dia harus mati karena dia telah menanggalkan kealahannya dan memasukkan dirinya kepada tubuh manusia yang fana. Kalau nggak pakai tubuh manusia dia tidak mati. Dia harus pakai tubuh manusia supaya dia bisa mati. Tapi ketika dia mati, terus kemana Pak? Detik itu juga dia jadi Tuhan. Makanya dia berkata kepada penjahat itu, hari ini juga engkau ke Firdaus bersama dengan aku. Bukan berkata 3 hari lagi ya. Hari ini juga, langsung dia Tuhan. Kenapa seperti itu saudara? Kenapa dia harus melewati kematian? Dia harus menanggalkan kemanusiaannya. Dia harus kembali kepada wujud Tuhannya. Kalau dia tidak mati, maka dia di surga dengan membawa tubuh manusianya. Maka dia akan terbatas. Tidak bisa hadir di mana-mana. Namun ketika dia menanggalkan di kayu salib, mati sebagai manusia, dia saudara menjadi Tuhan kembali. Maka dia bisa hadir di mana-mana pun juga. Dia maha hadir. Itulah satu pandangan selain mati untuk menebus dosa kita. Tapi kita juga harus mengerti tentang hal ini. Kalau hal ini kita ceritakan kepada orang-orang penghujat, pasti mereka akan berpikir juga. Kalau hanya cuma menyelamatkan dosa manusia, mungkin mereka sudah tahu, tapi mereka nggak mau percaya. Sebab itu saudara, hari ini tidak ada alasan lagi kepada kita. Matius tadi sudah kita pelajarin dengan baik sekali. Jangan sampai saudara kita ini terguncang karena kita tidak mengerti kebenaran Allah. Hal yang kedua kita tahu saudara, menjadi serupa dengan dia. Menjadi serupa dengan dia. Orang saudara, aku jadi Kristen, aku selamat. Aku selamat, percaya selamat. Ngomongnya selamat terus. Saudara, kita menjadi percaya Yesus bukan hanya untuk selamat saja. Tetapi saudara kita menjadi serupa dengan Yesus. Itu tujuannya, selamat itu pemberian. Dan proses itu menjadi serupa. Makanya dikatakan siapa yang di dalam Yesus adalah ciptaan baru. Yang lama berlalu, yang baru tiba. Itu sebenarnya saudara. Namun kekristenan hari ini kita mesti mengubah melalui hidup kita sendiri. Kalau tidak seumur hidup saudara, ini Tuhan sudah mau datang. Kita masih menjadi agamawi terus. Kita tidak mengenal kebenaran firman Allah. Kalau kita tahu, kalau kita sekolah ada ujian juga. Harus ada sesuatu yang kita pelajarin. Di kekristenan ini bukan cuma minta-minta. Cuma datang kumpul-kumpul. Ada sesuatu yang harus kita pelajarin juga. Dalam hidup ini saudara, engkau punya masalah. Menghadapi persoalan. Aduh, aku kenapa persoalan? Tuhan mengajar kita melalui persoalan. Tuhan mengajar kita melalui persoalan kehidupan sehari-hari. Sehingga ada orang yang mengatakan pengalaman adalah guru yang baik. Nah, itu bukan di Alkitab, itu orang mengatakan. Gitu. Jadi hidup itu belajar, saudara. Melalui persoalan. Kalau kita nggak melalui persoalan, kita nggak belajar. Makanya ketika kita gagal, saudara, menghadapi sesuatu, jangan putus asa. Kita harus jalan lagi. Gagal jalan lagi. Karena kegagalan bagi orang percaya itu bukan kegagalan. Itu langkah menuju keberhasilan.
Tapi kalau kita sudah ngomong gagal, nggak mungkin. Saya berapa kali mengalami kegagalan, tapi berapa puluh kali lebih banyak dari kegagalan itu saya melejit naik ke atas. Amin. Jadi saudara, ketika engkau turun jatuh, bukan berarti engkau akan tenggelam. Tetapi pasti di situ kamu belajar supaya jangan jatuh kembali. Semua saudara, baik itu bayi yang belum pernah mengenal berenang, yang tidak tahu apa-apa. Masukkan ke air. Dia nggak diam gini aja terus tenggelam. Dia tidak ngerti loh. Dia pasti kopak saudara, walaupun tidak keluar. Karena apa saudara di situ? Dia ingin keluar terus. Ya. Setiap orang juga sama. Kalau kita tenggelam di dalam masalah kita, jangan terus diam aja. Gitu. Tapi saudara mencari Tuhan dan berusaha lagi. Tapi dengan cara Tuhan, andalkan Tuhan. Makanya kita berdoa. Tapi bersama dengan Tuhan. Jadi orang Kristen akan menjadi sesuatu yang kuat. Matius 11 ayat 29 dan 30. Pikulah kuk yang kupasang. Dan belajarlah padaku. Kalau ada guru gitar, guru piano, guru semua, bayar mahal pun saudara akan mau. Apalagi seorang yang sangat terkenal dan jago sekali. Entah dia pemain piano, entah apa saja, saudara pasti moleskan anak itu ke sana. Tapi ini pencipta Tuhan kita. Dia mau mengajar kepada kita. Dan kita belajar bukan kepada seorang manusia yang jago. Tapi kita belajar kepada satu sosok yang bisa memberikan orang menjadi hebat. Kita belajar sama orang itu boleh. Tapi belajarlah kepada Tuhanmu. Supaya engkau bisa mengajar orang lain. Bukan belajar kepada orang lain. Itu konsep kebenaran itu. Kita harus bangkit mulai hari ini anak-anak muda. Jangan tenggelam. Jangan cuma belajar supaya apa? Supaya dapat ini, dapat itu. Belajar kepada Tuhan. Maka kalau kita belajar kepada Tuhan. Pikulah kuk yang kupasang. Dan belajar kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan menjadi tenang. Luar biasa saudara. Jiwamu tenang. Kenapa? Karena roh kita bangkit. Banyak anak-anak muda sekarang saudara melayani, tapi pikirannya bercabang. Banyak. Tapi zaman dulu, murid-murid Yesus itu muda-muda semua. Rata-rata di bawah 30, ada 30. Yesus juga sekitar segitu. Tapi mereka bisa bangkit militan semuanya. Bukan yang tua-tua. Tapi justru yang muda-muda. Tapi sekarang zamannya agak terbalik. Yang tua-tua bangkit, yang muda-muda saudara, emosional saja. Memang Tuhan katakan bahwa di akhir zaman Tuhan akan mencurahkan rohnya. Yang taruna muda akan bangkit, ya, yang tua-tua juga dipakai Tuhan, betul. Tapi sekarang saya lihat itu yang tua, saudara, yang senior itu masih semangat. Tapi yang muda ada, tapi banyak kan hilang. Kok bisa begitu Pak? Bapak lihat aja, gereja anak muda semangat semua. Saudara lihat Korea. Apa bukan satu contoh yang harus kita pelajarin? Orang tuanya mau umur 30 militan luar biasa. Salju dingin. Jam 5 masih pergi gereja jalan kaki. 3 kilo. Pintu gereja belum dibuka. Mereka sudah berdoa di depan pintu. Tidak nunggu buka di pintu berdoa. Begitu dibuka mereka masuk berlutut berdoa. Kenapa Bapak harus berdoa? Apakah karena udara dingin supaya Bapak? Bukan masalah itu. Tapi saya datang sini untuk mencari Tuhan. Walaupun pintu tertutup gereja, bukan berarti Tuhan tidak menjumpai saya. Walaupun udara dinginnya luar biasa, tapi aku merasakan kasih Tuhan yang melebihi daripada dinginnya. Korea zaman dulu saudara, sulit sekali. Kemudian kita tahu dipakai, berkembang gereja di mana-mana.
orang-orang yang dulu diberkati. Umur 60, 70. Anaknya disekolahkan Amerika, Australia. Namanya Daniel, Sadra, Samuel, Musa, Joshua, Matius, Paulus. Hebat-hebat. Saudara lihat sekarang. Mereka ke gereja dulu. Di gereja ada. Tapi 90% sudah hilang. 10% mungkin yang lainnya ada, tapi mungkin sudah padam. 10% itu pun belum menyala-nyala. Jangan ngomong, gereja kita anak mudanya semangat saja. Lihat sekarang di mana-mana semangat. Tunggu dulu. Itu jiwanya yang emosional atau rohnya yang bangkit. Kalau rohnya yang bangkit, dia haus akan kebenaran. Ingin menyenangkan Tuhannya. Kalau emosional, dia ingin nyaman dalam hidupnya. Dia akan membandingkan Tuhan di gereja ini, saudara, dapat apa? Melayani Tuhan 5 kali dapat apa? Lebih baik 1 kali cukup, yang 4 kali aku dapat duit. Nah, pikirannya. Tuhan sudah kalah dengan uang. Tuhan sudah kalah dengan gaji. Tuhan sudah kalah dengan upah. Padahal untuk menjumpai Tuhan tidak gampang, saudara. Lihat orang-orang yang mau bersalaman dengan presiden. Berjam-jam nunggu di pinggir jalan untuk mau salaman. Ketika Paus mau jalan, orang itu sudah 2 jam antri di depan. Yang di belakang, saudara mau masuk ke depan, yang depan mau kencing pun ditahan. Kalau dia keluar diganti orang, tidak bisa. Hanya untuk melihat dan berjabat tangan. Untuk hambanya Tuhan, belum Tuhannya. Ketika tidak sampai jabat tangan, dia senang sudah. Apalagi kena sebentar. Bagaimana dengan kita hari ini? Tuhan ada di mana-mana. Tapi setiap minggu minimal, dia hadir di dalam ibadah besar. Mau nggak kita menyisihkan waktu kita untuk tidak jemu-jemu, saudara? Kita mencari Tuhan. Tidak ada yang lain. Saudara tidak bisa didukung orang tua. Hanya kita yang disentuh Tuhan sendiri. Anak saya dulu pernah ngomong begini, "Pak, waktu SMP, aku ditanya orang, Pak, papamu kerja apa?" Aku bilang, "Pendeta." "Kalau pendeta kamu kok gini?" Dia marah, saudara. "Papaku pendeta, aku bukan." Jangan ngomong papaku pendeta terus aku harus dipaksa. Masih muda, saudara. Ngomong sama saya begitu. Saya bilang, kalau kamu anaknya pendeta, memang kamu bukan pendeta. Tapi pendeta itu ada pada kamu. Jadi kalau kamu ada salah-salah dikit, mata orang itu sedang mendisiplinkan kamu. Walaupun kamu bukan pendeta. Lebih baik kamu didisiplinkan melalui pandangan orang. Suatu hari berbeda juga dia. Walaupun dia anak pendeta masih dituntut. Aku bukan pendeta. Bukan seperti papaku. Tapi aku tetap mau melayani. Saudara. Karena benih itu ada. Tapi kalau kita punya anak, saudara. Pendeta punya anak. Anak ugal-ugalan. Walaupun ke gereja, ngeri juga. Jadi bukan di gereja itu berarti kita sudah baik. Betul ya? Menurut saudara benar atau salah? Di gereja sudah baik, Pak. Saya mau tanya. Kalau ada seorang anak pendeta, dia tidak mau melayani. Dia di gereja datang. Tapi hidupnya ugal-ugalan. 1 hari 3 kali ibadah. Tapi hidupnya tidak karuan. Apa di gereja itu menunjukkan dia sudah baik? Kalau nggak ada contoh ini kita ngomong baik. Tapi kalau ada contoh ini, akhirnya gereja cuma 1 kewajiban. Nah, kita mesti rubah. Oleh sebab itu kita lihat Filipi pasal 4 ayat 8. Saya senang, saudara, ketika anak saya sudah mulai melayani Tuhan, saya kan dapat banyak dari Tuhan.
Dia kadang-kadang menyaksikan, apa yang Tuhan kasih terjadi. Iya, suatu hari dia dapat sendiri. Dan yang sangat langka sekali. Yang sukar dipikirkan atau di akal pengetahuan manusia. Dia bisa melihat sendiri itu. Yang sangat-sangat mustahil. Saudara. Angka-angka. Karena dia seorang fund manager, saudara. Yaitu dia kerja di satu perusahaan finance keuangan. Jadi dia bisa melihat angka jauh ke depan yang akan muncul. Dan dia dapat seperti itu. Sampai-sampai saudari, bosnya saja, dia masih muda. Belum S2 itu. Bosnya masih muda, saudara. Itu pernah ngomong kepada anak saya, Ken, kalau suatu hari kamu buka usaha finance di Jakarta atau di Surabaya, panggil Koko. Koko akan kongsi sama kamu. Padahal ini anak baru belajar, saudara. Tapi dapat hikmat Tuhan luar biasa. Dia baru lulus saja. Dia seperti itu. Apalagi sekarang dia sudah punya pengalaman. Sudah S2. Beda. Kalau kita tidak pernah punya pengalaman sama Tuhan, saudara. Kekristenan kita akan cuma seperti ini terus jujur ngomong. Saudara yakinlah kalau Tuhan itu hidup. Belajar cari dia, jangan jemu-jemu. Satu saat ketika engkau terdesak, Tuhan memberikan sesuatu yang di luar akalmu. Dan itu terjadi. Yang gak mungkin bisa terpikirkan. Allah bisa tahu apa. Saudara, tahun depan terjadi secara spesifik. Mungkin kita ngomong harga minyak seandainya. Dia bisa tahu tahun berapa, tanggal sekian, berapa minyak itu. Bisa tahu, luar biasa enggak? Nah itu pernah diberitahu. Sehingga dia kagum. Jadi hari ini kita hanya bisa mengandalkan Tuhan, saudara. Walaupun saya tetap berusaha. Tapi hidup saya mengandalkan Tuhan. Gereja ini juga tidak bisa mengandalkan manusia. Kita berusaha. Tapi saya percaya mengandalkan Tuhan terus. Kita harus menggandol kepada Tuhan. Makanya ada lagu bahasa Jawa. Gandoli Yesus, saudara. Kan sudah ngerti bahasa Jawa gak apa-apa. Bahasa Jawa zaman dulu. Saya masih muda. Itu ada Pak Hadi. Monggo mas. Sami derek. Itu zaman dulu masih muda-muda. Kita khotbah di desa-desa, saudara. Juga ada dikatakan monggo gandol Gusti. Suruh gandol terus. Gandol kalau gak ngerti ya saudara. Ya pokoknya enggak, ya itulah bahasanya. Saya tidak ingat-ingat masa lalu lah ketika pelayanan di desa. Tapi saya ingat sekarang kita harus melayani orang-orang sebagai warga kerajaan surga. Saya bukan cuma membuat saudara datang di gereja supaya memenuhi gereja. Saya ingin supaya saudara pulang hatimu dipenuhi oleh firman kasih Tuhan. Amin. Itu pentingnya. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan yang luar biasa. Makanya kita lihat Filipi pasal 4:8. Itu satu pengalaman. Saya gak boleh cerita terlalu banyak. Kalau saya cerita terlalu banyak, saya tulis buku nanti, saudara. Kurang lebih ada 70 pengalaman saya masukkan Tuhan bicara. Tapi ada banyak yang saya tidak sebutkan di situ. Supaya jangan sampai orang terus jadi takut. Saya cuma ngajar-ngajar seperti ini. Tapi sebenarnya pengalaman saya dengan Tuhan terlalu banyak sekali. Cuma saya tidak mau menceritakan satu kesombongan. Karena saya takut kalau itu hilang dalam kehidupan saya. Saya anggap itu adalah pengalaman pribadi saya dengan Tuhan yang tidak perlu saya sombongkan. Ketika saya sombongkan, saya akan kehilangan. Saya dapat saudara, dapat jiwa banyak, dapat teman-teman banyak. Tapi saya kehilangan Tuhan saya. Walaupun sekarang saya orang lain, acaranya cuma begitu aja, biar. Yang penting saya punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya nyaman dengan Tuhan sendiri, saudara. Tuhan itu tahu kapan waktunya. Dan semua itu ada waktunya yang baik. Jadi akhirnya, kalau sudah akhirnya berarti memang terakhir, saudara. Jadi akhirnya, berarti terakhir toh. Saudara-saudara, ini hari terakhir. Semua yang benar. Semua yang benar, yang tidak benar enggak. Semua yang mulia, yang tidak mulia tidak.
Semua yang adil, yang gak adil harus dibuang. Terus, saudara, semua yang suci, yang gak suci dibuang. Semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Supaya pikiran kita jangan memikirkan saudara yang tidak adil. Jangan memikirkan yang tidak benar. Jangan memikirkan saudara yang salah, yang berbuat jahat, yang tidak patut dipuji, yang tidak sedap didengar. Tapi dengan pada akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Semuanya. Pikirkanlah itu. Bukan memikirkan yang jahat. Bukan memikirkan yang tidak sedap didengar. Jangan memikirkan yang tidak adil. Jangan memikirkan yang buruk-buruk, saudara. Jangan memikirkan, saudara, yang salah-salah. Ini firman Allah bukan kepada orang yang mau mati, walaupun pada akhirnya. Ini firman Allah bukan dikatakan, saudara, kepada orang yang sudah sakit mau mati. Tapi firman Allah ini diberikan sejak dini. Oleh Paulus yang masih umur 30-an. Kepada teman-temannya dia, kepada yang tua, yang muda, generasi baru. Makanya ketika para rasul meninggal, dia meninggalkan murid sampai 2-3 turunan. Dan para rasul itu dia, saudara, dibantai, dibunuh, dipotong lehernya, saudara, disalib terbalik. Muridnya lihat, waduh, guruku nyembuhkan orang dengan sapu tangannya. Tapi sekarang dipenggal. Yang generasi baru 30 tahun lagi muncul tokoh-tokoh yang hebat. Dan mereka sampai dibakar. Saudara, pada lihat gurunya seperti itu. Tapi dia tetap tidak pernah mundur. Kalau dia sebaya dengan gurunya gak mungkin. Dia pasti juga mati tua. Tapi ini sudah umur 70-80 dipenggal mati. Ini mulai muncul. Umur 70 juga dipenggal, dibakar mati. Berarti dia mendengarkan semua kebenaran ini. Bukan ketika dia tua. Tapi sejak dini. Siapa yang mendengarkan firman Allah? Dalam usia berapa saja. Ketika dia mendengarkan, itulah firman berlaku atas hidup kita. Saya mungkin punya, saudara, anak mungkin umur 20. Ketika mendengar firman ini, semua, saudara, yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang patut dipuji, kebaikan. Ketika mendengarkan itu, tidak berlaku untuk 5 tahun ke depan. Tapi berlaku pada hari itu juga firman. Walaupun dia masih muda atau tua. Hari ini saudara mendengar ini, firman itu sudah berlaku dalam standar hidup kita hari ini. Dan saudara harus berjuang supaya kekristenan bukan lagi agama, bukan satu metode ibadah, tapi satu kehidupan yang bermanfaat. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami telah mendengar firman Allah. Supaya kami ingin bersama dengan Yesus. Kami ingin berkumpul dan bersama dengan pencipta kami. Sehingga hari-hari seperti ini Tuhan, kami ingin lebih dalam berjalan bersama dengan Engkau. Dalam roh dan kebenaran itu. Yang melampaui segala akal dan pengetahuan kami. Supaya hari ini juga Tuhan, kami boleh mencari Tuhan. Supaya kami boleh berjalan. Supaya setiap hari kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Apapun yang buruk, yang tidak baik, kami akan tanggalkan semuanya.
Kami bukan cuma diselamatkan, tapi kami akan menjadi serupa dengan Tuhan. Tuhan, bangkitkan iman anak-anak-Mu di tempat ini, yang ada usia maupun yang masih muda. Supaya yang masih muda bukan berkata, aku kan datang di gereja semangat, tetapi roh mereka Tuhan yang harus berkobar-kobar. Roh mereka yang harus dijamah. Supaya setiap kami boleh memberikan hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka, supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat, dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, supaya mereka bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya, gereja Blessing in the Spirit atau BES. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu, kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau memberkati Tuhan segala pekerjaannya, rumah tangga, kesehatan, iman rohani mereka, sampai kepada anak cucu mereka. Biar kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai kami semuanya. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah dan pasti. Kalau Tuhan membuka pintu, tidak satu pun yang bisa menutupnya. Tapi kerap kali hati kita tidak tahan uji, menjadi sombong, geger, sibuk dan sebagainya. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, yang telah mati bagi dosa-dosa kita, bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja jemaat dan umatnya, yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh yang Kudus, membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala, sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh yang Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, dan membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Biar rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.